Ini pertemuan keempat ya. Kita melanjutkan pembahasan soal yang sebelumnya. Saya share dulu soalnya. Soalnya apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah. Oke. Terakhir, di pertemuan terakhir itu kita membahas soal nomor yang ada hubungannya KPK itu. Nah, ini. Nah, ini di pertemuan sebelumnya itu ada teks untuk menjawab nomor 16 sampai 17, tapi kita baru membahas nomor 16-nya. Jadi kita lanjutkan teksnya. Jadi ada dua orang, Isti dan Uti, yang sama-sama suka membeli makaroni kering bermerek MY yang berharga Rp500 per bungkus. Isti membeli 4 bungkus makaroni setiap 3 hari sekali. Sedangkan Uti membeli 3 bungkus setiap 26 April 2025, Isti dan Uti membeli makaroni bersama-sama untuk pertama kalinya. Jadi pertama kalinya mereka bertemu untuk membeli bersama itu pada tanggal 26. Jadi pertama bertemu itu tanggal 26 April 2025, tepat di hari Jumat. Nah, pertanyaan yang nomor 17. Hari ketika Isti dan Uti membeli makaroni bersama-sama untuk 100 kalinya adalah hari apa? Nah, kita ke atas dulu sebentar. Tadi kalau Isti itu membeli setiap 3 hari sekali, sedangkan Uti membeli setiap 4 hari sekali, berarti antara Isti dan Uti itu akan bertemu, akan membeli bersama-sama setiap 12 hari sekali. Di mana pertemuan pertama mereka itu terjadi pada tanggal 26 April di bulan 26 April di hari Jumat. 12 hari sekali. Nah, kita tulis di sini keterangannya bahwa KPK, ya tulis di atas ini ya, KPK antara dua orang tadi adalah 12 hari. Nah, berarti mereka akan bertemu setiap 12 hari sekali, di mana pertemuan pertama itu terjadi di hari Jumat. Nah, pertemuan ke 100 kalinya itu nanti jatuhnya pada hari apa? Kira-kira caranya gimana? Ada yang tahu, ada yang punya ide mungkin untuk menyelesaikan soal nomor 17 ini? 100 kalinya. Ada yang punya ide? Mungkin yang punya ide bisa open mic. Gak ada? Karena mereka itu ketemu setiap 12 hari sekali. Nah, berarti kalau pertemuan untuk 100 kalinya, ini saya lingkari ya, ini kan 100 kalinya. Sedangkan mereka sudah bertemu sekali. Ini pertemuan pertama itu di hari Jumat, pertemuan sekali. Berarti untuk pertemuan ke 100 kalinya itu kan kurang 99 kali pertemuan lagi. Nah, tinggal kita kalikan. Berarti mereka itu akan ketemu di 99, eh begini, 99 dikalikan dengan 12 hari.
99 dikali 12 hari. Nah, itu kan nanti hasilnya jadi berapa tuh? Seribuan mungkin ya, seribuan hari. Nah, pertanyaannya, hasil ini nanti 99 kali 12 hari itu jatuhnya di hari apa? Atau kita kali dulu coba, 99 kali 12 berapa? 99 kali 12. 9 kali 2, 8. Simpan 1, 18 tambah 1, 19. 9 kali 1, 9. 9 kali 1, 9. 8, 18, 11. Nah, ternyata dari tanggal 26 April tadi, pertemuan ke-100 kalinya adalah 1188 hari dari tanggal 26 tersebut. Nah, 1188 hari ini kira-kira jatuh di hari apa? Nah, untuk menentukan harinya, satu minggu, satu minggu itu ada berapa hari? 7 hari. 7 hari. Nah, jadi nanti biar tahu jatuhnya di hari apa, jumlah hari yang sudah kita hitung tadi, kita bagi dengan 7. Kalau dibagi dengan 7 itu tidak bersisa, pas, berarti ketemunya itu pas di hari Jumat lagi. Kalau sisa satu, ya berarti hari Jumat tambah satu. Berarti hari Sabtu. Kalau sisa dua, berarti ya hari Jumat ditambah dua. Berarti hari Minggu dan seterusnya. Nah, sekarang kita hitung. 1188 kalau kita bagi dengan 7, kira-kira apakah pas atau bersisa? Kalau sisa, sisa berapa? Kita hitung manual saja. 1188 kita bagi dengan 7. 11 bagi 7 dapat 1. 1 kali 7 dapat 7. Kita kurangi 4. 48 dibagi 7 dapat 6. 6 kali 7 42. Kurangi sisa 6. 68 dibagi 7. 68 bagi 7 itu 9. 9 kali 7 itu 63. Oke, kita kita kurangi lagi. Tadi terakhir nanti. Nah, kita kurangi ternyata 5. Nah, ini kan sudah tidak ada angka yang harus diturunkan. Berarti 1188 kalau dibagi dengan 7 itu hasilnya 169, sisanya 5. Berarti sisa 5 itu artinya hari kelima setelah hari Jumat. Setelah hari Jumat ditambah 5 berarti tepat di hari apa? Jumat tambah 5 hari. Berarti hasilnya hari Rabu. Jadi mereka ketemu untuk 100 kalinya itu di hari Rabu. Jadi gitu ya, kalau bertemu di hari apa itu tinggal kita bagi dengan 7, tergantung sisanya. Kalau tidak ada sisanya, pas, berarti ketemunya di hari yang sama. Kalau sisa satu ya berarti tinggal ditambah satu harinya, sisa dua ditambah dua, dan seterusnya. Oke, lanjut untuk teks berikutnya. Teks berikut untuk menjawab nomor 18 sampai 20. Nah, ini bisa sih harusnya. Dicoba dulu nomor 18. Dalam sebuah gedung teater di Provinsi Sukadaya terdapat 10 baris kursi. Baris pertama itu ada 10 kursi. Jadi ada 10 baris, baris pertama 10 kursi. Baris kedua jumlah kursinya ada 16. Baris ketiga jumlah kursinya ada 19. Baris keempat ada 25. Dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Nah, kalau kita lihat polanya, berarti dari 10 ke 6 itu tambah Apa meninggal? 6. Dari 16 ke 19 itu bertambah 3.
Sedangkan dari 19 ke 25 bertambah Tiga 6. Nah, jadi polanya seperti itu. Bertambah Oke. 6 untuk baris berikutnya, Tiga bertambah 3 tambah 6 lagi. Berarti nanti itu berulang. Tambah 6 tambah 3 tambah 6 tambah Hmm? 3 dan seterusnya. Hitam Ini para masih ibu. sampai baris keempat. Nah, coba kamu teruskan sampai baris ke-10. Karena ada 10 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba diteruskan dulu barisannya. Kalau sudah kamu teruskan, nanti bisa menjawab nomor 18. Berdasarkan informasi tersebut, maka banyaknya kursi pada baris kedua dari belakang adalah berapa? Silakan dilanjutkan dulu barisannya. 52. 52. Coba kita cek ya. Ini ditambah 6, ditambah 3, ditambah 6. Berarti habis itu kita tambah 3. 25 tambah 3, 28. Habis tambah 3, tambah 6 lagi. Tambah 6 berarti dapat 34. Habis itu ditambah 3, 3, 7. Habis tambah 3, tambah 6. Berarti 4, 3. Habis tambah 6, tambah 3. 46. Habis tambah 3, tambah 6. Berarti barisan terakhir itu 52. Nah, ini barisannya sudah 10 baris nih kalau kita hitung ya. Ada 10 bilangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang ke pertanyaan. Berarti 46. Hmm, nah, banyaknya kursi pada baris kedua dari belakang. Baris kedua dari belakang itu berarti yang 46. Kalau baris yang paling belakang itu 52 betul, tapi kalau dua dari belakang itu kursinya jumlahnya 46. Jadi jawabannya yang A. Lanjut, nomor 19. Apabila dalam suatu pertunjukan teater hanya terisi setengah dari total kapasitas gedung, maka banyaknya kursi yang kosong itu berapa? Jadi dari semua kursi yang ada nih, ya dari baris 1 sampai baris 10, coba kamu hitung totalnya ada berapa kursi. Nah, setelah itu, kalau terisi setengahnya, berarti yang kosong berapa? Yang kosong kan berarti setengahnya juga. Coba dihitung dulu jumlah total kursinya berapa. Berapa jumlahnya total? 10 empat ratus ditambah 6. dua belas Eh, empat ratus dua Eh, belas. Salah. Coba hitung eh, lagi.
Coba diulang. Ayo. 310. Nah, ya, yang betul 310. 10 ditambah 16 ditambah 19 tambah 25 tambah 28 sampai ditambah 52 yang terakhir, itu jumlah total kursinya ada 310. Jumlah total ada 310. Nah, pertanyaannya, kalau yang terisi cuma setengahnya, berarti yang kosong kan juga setengahnya. Maka setengah dari 310 berapa? 155. 150. Nah, jadi jawabannya 155 yang D. Lanjut, nomor 20. Apabila dalam suatu pertunjukan teater hanya terisi setengah dari total kapasitasnya, berarti kalau terisi setengah tadi 155 ya, dan harga tiket pertunjukan adalah 45.000 per orang, maka total pendapatan tersebut adalah berapa? Berarti tinggal kita kali ya, 155 kita kalikan dengan 45.000. Coba dihitung hasilnya berapa. 6.975.000. 6.975.000. Oke, kita cek ya. 155 kita kali dengan 45. Oke, 5. Nyimpan 2, 25 berarti 27. Nyimpan 2, ini 7. 0, 2, 22, 6. 5, 7, 9, 6. Karena 45.000 berarti tinggal kita tambahin 0,3. Oke, betul. Jadi total pendapatannya 6.975. Lanjut. Teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. 21 dan 22. Setiap minggu, seorang penjual tanaman membeli 100 bibit untuk dijual kembali. Setiap minggu, rata-rata 20% dari barang dagangannya terjual. Dan dia berharap cara seperti ini terus berlanjut. Setiap tanaman memerlukan tempat yang luasnya 2 meter persegi. Jadi satu tanaman itu butuh tempat 2 meter persegi. Pedagang ini harus menyiapkan lahan yang dapat menampung seluruh tanamannya. Harga setiap bibit tanaman adalah Rp20.000. Penjual memperkirakan bahwa pada minggu-minggu awal pengeluarannya akan lebih besar dari pendapatannya. Pada setiap minggu berikutnya, diperkirakan setiap tanamannya dapat terjual dengan harga rata-rata yang bertambah Rp5.000. Pertanyaan yang pertama. Banyak tanaman yang dimiliki penjual ini pada awal minggu ketiga. Coba berapa? Ini berarti kamu cuma butuh data dari kalimat pertama sampai kalimat kedua saja. Jadi di kalimat pertama itu infonya adalah setiap minggu penjual tanamannya itu selalu membeli 100 bibit. Nah, nanti 100 bibit itu yang dia beli setiap minggunya itu akan dijual lagi. Setiap minggu rata-ratanya 20% dari barang dagangannya itu terjual. Jadi setiap minggu itu terjualnya 20%. Nah, berarti kira-kira nih
pada awal minggu ketiga itu ada berapa banyak tanaman yang dimiliki oleh penjual tersebut? Coba kira-kira berapa? Coba dulu dihitung ya. Jangan langsung menyerah. Anggap aja ini menghadapi soal SNPDB non IC gitu. Kan nggak mungkin kamu, aduh nggak dua bisa. ratus Terus empat puluh 240. 40. Dari mana dapat 240-nya? Karena 3 minggu berarti terdapat 300 bibit yang dibeli oleh penjual. Lalu dikurangi dari 20% dikali 3. Berarti 60% dari 300 adalah ya pokoknya hasilnya 240. Oh, kurang tepat. Kurang tepat. Jadi untuk kasus seperti ini, itu tidak boleh langsung dikali 3. Jadi gini, ilustrasinya, setiap awal minggu, itu penjualnya itu beli dulu 100 bibit. Nah, nanti dalam 1 minggu, kan dijual tuh, berarti dijualnya itu total terjual 20% itu kita anggap sebagai akhir minggu. Jadi di akhir minggu itu total terjual 20%. Nah, berarti ada sisanya kan nanti yang sisa. Nah, terus di minggu berikutnya ditambahinlah lagi sama penjual tanaman tersebut. Nambah lagi 100 bibit. Nah, setelah ditambah dengan bibit yang baru, dalam 1 minggu itu berarti di minggu terakhir, minggu berikutnya, terjual lagi sebanyak 20%. Nah, setelah itu di awal minggu berikutnya baru dia beli bibit lagi 100 bibit. Nah, karena yang ditanyakan itu pada awal minggu ketiga, berarti di minggu ketiga ini kita asumsikan bahwa penjual tanamannya itu baru beli, tapi belum terjual. Karena tadi terjual itu selama 1 minggu dengan jumlah rata-rata 20%. Jadi hitungnya secara manual. Jadi hati-hati kalau ketemu soal seperti ini. Ini termasuk soal yang sengaja jawab 240, berarti kamu masuk ke dalam jebakan tersebut. Kenapa? Ya karena itu tadi, setiap minggunya 100 berarti dikali 3. Kemudian baru 20%-nya berapa, baru sisanya berapa. Jadi tidak bisa dihitung seperti itu ya, harus dihitung tiap minggunya. Coba dihitung ulang. Karena ini soal jebakan, ini soal seperti ini tuh. Hmm. Hitungnya pelan-pelan per minggunya. Kamu, oh ini ada yang jawab 206.
Ada yang jawab 244. Coba kita hitung ya. Jadi ini harus pelan-pelan. Kita hitungnya tiap minggu. Kita hitung di minggu pertama dulu. Minggu satu. Ada perhitungan di awal minggu dan ada perhitungan di akhir minggu. Di awal minggu pertama, berarti kita asumsikan bahwa penjual tanamannya itu sebelumnya belum punya tanaman. Jadi dia beli dulu di awal sejumlah 100. Nah, sedangkan di akhir itu berarti dari tanaman sejumlah 100 itu sudah terjual 20%. Berarti di akhir sisa berapa? Sisanya kan berarti tinggal 80%. 80% kita kali dengan 100 tanaman. Berarti kan dapat 80 tanaman. Nah, di minggu akhir, minggu pertama di akhir, itu si penjual tanamannya punya sisa 80 tanaman. Nah, sekarang kita cek lagi. Habis minggu terakhir, minggu pertama itu berakhir, datanglah minggu kedua. Minggu kedua, berdasarkan akhir minggu pertama dia punya 80 tanaman, karena setiap awal minggu itu si penjualnya beli 100, berarti kan bertambah lagi sejumlah 100. Berarti menjadi 180 tanaman. 180 tanaman ini ya, ketika di akhir minggu terjual lagi. Terjual sejumlah 20%. 20% berarti sisanya itu kan 80% ya. 80% dikali 180 tanaman. Kita coret nolnya sama sini, nol satunya coret sama 8. 18 kali 8. 4 nyimpen 6. 8 tambah 6, 14. Nah, jadi di akhir minggu kedua itu terdapat 144 tanaman. Sekarang kita cek. Setelah minggu kedua berakhir, datanglah minggu ketiga. Di awal minggu, penjualnya beli lagi sejumlah 100. Berarti 144 ditambah 100. Berarti bibit tanamannya pada awal minggu ketiga adalah 244. Nah, karena yang ditanyakan itu pada awal minggu ketiga, berarti kita asumsikan bahwa ini tuh di minggu ketiga setelah penjualnya itu membeli bibit, tapi belum sempat dijual. Jadi berapa jumlah bibit yang ada pada awal minggu ketiga? Yang betul jawabannya adalah 240. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, hati-hati ya, karena ini soal jebakan. Nomor 22. Untuk dapat menampung seluruh tanamannya di awal minggu ketiga, penjual ini harus menyediakan tanah yang luasnya sekecil mungkin. Penjual tanaman cukup menyediakan tanah yang luasnya L meter persegi. Dengan L berapa berarti? Nah, karena ini antara nomor 21 dan nomor 22 itu saling berkaitan. Ini yang ditanyakan sama-sama pada awal minggu ketiga. Berarti penjual itu tadi punya sejumlah 244 tanaman. Sedangkan satu tanamannya, kalau di teks yang di atas tadi, setiap tanaman itu butuh, nah di kalimat yang ketiga, setiap tanaman itu membutuhkan 2 meter persegi luas tanahnya. Nah, berarti kalau si penjualnya itu punya sejumlah 244 tanaman, maka jumlah tanah yang harus dia sediakan adalah, tinggal kita kali 2 ya, 244 kita kali dengan 2 meter persegi. Jadi dapatnya 488 meter persegi.
Jadi nomor dua jawabannya, dua-dua jawabannya D. Lanjut, kita lanjut ke teks berikutnya. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 23 sampai 25. Teksnya, Alisa, Bagas, Cinta, dan Diandra dan Emma, ABCDE, mengikuti ulangan matematika yang terdiri dari 30 butir soal pilihan ganda. Setiap soal yang dijawab benar mendapatkan 4 poin. Jadi kalau benar itu kita kalikan 4 skornya. Sedangkan soal yang tidak dijawab itu 0 poin. Yang tidak dijawab berarti tidak mendapatkan poin. Soal yang dijawab salah 1 poin. Jadi kalau dia jawab tapi salah, itu masih dapat skor 1 poin. Bukan satu ya, tapi plus 1. Jadi kayak apa ya, bonus lah, bonus nilai lah. Nah, setelah selesai ujian, masing-masing dari mereka memberikan pernyataan. Alisa memberikan pernyataan bahwa hasil ujian saya adalah 118. Bagas memberikan pernyataan bahwa hasil ujian saya 116. Cinta memberi pernyataan bahwa hasil ujian saya adalah 115. Diandra, hasil ujian saya adalah 113. Emma, hasil ujian saya adalah 111. Pertanyaan nomor 23. Ucapan siapa yang mungkin benar? Jawaban bisa lebih dari satu. Ucapan siapa yang mungkin benar di sini berarti eh, Orang ngomong gimana kan itu? menunjukkan bahwa di antara A, B, C, D, E kemungkinan mungkin ada yang tidak jujur. Ada yang tidak mungkin skornya segitu. Nah, berarti kita mencari kemungkinan-kemungkinan skor yang didapat dari pengerjaan 30 butir soal tersebut. Saya turunkan soal yang di bawahnya dulu. Nah, jadi ini pengerjaannya gimana? Pengerjaannya adalah kita membuat beberapa kemungkinan dari poin yang didapat ketika mengerjakan 30 butir soal tersebut. Nah, dari sini soalnya kan ada 30. Dari 30 itu Bisa berarti, Hah? Dari 30 soal tersebut itu kan berarti ada yang kemungkinan jawabannya benar, ada yang tidak dijawab, dan ada yang salah menjawab. Nah, nanti dihitung skornya berapa. Dengan ketentuan, kalau dia jawab benar, dikalikan 4. Kalau dia jawab salah, dikalikan 1 per nomornya. Kalau tidak dijawab, berarti tidak dikasih poin. Nah, nanti skor totalnya tinggal kita total. Berarti kita bisa bikin tabel begini nih. Ada 30 jumlah soal, berarti kita cek kemungkinan jawaban benar berapa. Terus ada kemungkinan jawaban salah, ada kemungkinan tidak dijawab. Dari ketiga kemungkinan ini, nanti kamu hitung skornya berapa. Kemungkinan yang pertama, dari 30 soal, bisa saja 30-nya itu semuanya benar. Jadi menjawabnya 30 soal, tapi benar semua. Kalau benar semua, berarti kan tidak ada yang salah dan tidak ada yang tidak dijawab. Berarti berapa skornya ketika dia mengerjakan 30 soal dengan tidak ada jawaban yang salah? Ya tinggal kita kali dengan, kalau benar tadi poinnya 4. 4.
Berarti skornya berapa? 30 kali 120. 4, 120. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bisa saja dia menjawab hanya 29 soal yang benar, tapi satu soal salah. Karena 29 benar, satu soal salah, maka tidak ada soal yang tidak dijawab. Karena semuanya dijawab nih 30 soal itu. Dengan 29 benar dan satu salah. Nah, kalau begini, berapa skornya? Tadi kalau benar kan dikali 4 ya, berarti 29 kalau dikali 4 berapa? 80 tambah 36, 116. 119. Sedangkan kalau salah itu skornya 1. Berarti 1 kali 1, 1. Tinggal kita jumlah, berarti 116 ditambah 1 adalah 117. Nah, dari yang menyebutkan skor tadi, A, B, C, D, E, ternyata belum ada yang menyebutkan bahwa skornya 120 atau 117. Cari kemungkinan berikutnya. Kemungkinan yang ketiga, jawaban benarnya ada 29. Tapi dia tidak ada yang salah. Berarti kemungkinannya kalau tidak ada soal yang dijawab salah, maka satu soalnya itu dia masih kosong atau tidak dijawab. Nah, tinggal kita cek. Tadi kalau benar dikali 4, 29 kali 4, 116. Nol, karena salah itu poinnya 1, karena 0 kali 1 tetap 0, berarti bisa kita abaikan. Nah, kalau tidak dijawab, itu tadi poinnya 0. Berarti 1 kali 0, hasilnya 0. Skor totalnya berapa berarti? Ini benar kita tulis 0 kali 1 sebenarnya. Kapan sih? Ilah, Skor ilah, ilah, totalnya salah, salah. 116. Nah, kita cek ada nggak yang menyatakan bahwa hasil ujiannya 116? Oh, ada. Aku Nah, percaya itu. berarti Itu belajar. Iya, nggak apa-apa. kemungkinannya si Bagas ini betul menjawab skornya 116 karena memungkinkan untuk mendapat skor 116. Cari kemungkinan yang lain untuk mendapatkan 118, 115, 13, 11 ini sebenarnya benar nggak sih mereka pernyataannya? Nah, ini jumlah soal 30 sudah semua ya, yang benar Berapa? 29. Nah, sekarang kita cek kalau benarnya 28. 28 itu bisa aja dua soalnya dia salah. Tidak ada yang kosong. Nah, kalau 28 betul, berarti 28 kita kali 4 berapa? 80 tambah 32, 112. Sedangkan soal yang salah tadi diberi skor 2. 1, berarti 2 kali 1. Berapa ini total skornya? 114. Kita cek apakah ada yang menjawab 114. Oh, ternyata tidak ada. Cari kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang berikutnya, kemungkinan kelima. Bisa saja dia menjawab betul 28, tapi yang dua nomor itu dia tidak dijawab. Nah, kita kalikan lagi. Tadi 28 kali 4 itu 112. Sedangkan tidak dijawab itu skornya adalah 0. Nah, kalau kita jumlah 112 ditambah 0 itu 112. Ada nggak yang menjawab 112? Ternyata nggak ada lagi. Kita cari lagi kemungkinan yang berikutnya. Jadi ini bisa banyak nih kemungkinannya. Saya lanjutkan sampai bawah. Kemungkinan yang berikutnya. Bisa 28 itu dijawab benar. Nah, sedangkan dua soal sisanya itu dia jawab salah satu dan kosong satu.
Nah, kalau seperti ini, tadi kalau benar dikali 4. Nah, sedangkan ini tengah, yang tengah tadi apa? Salah ya? Yang salah itu dikali 1, berarti 1 kali 1, 1. Sedangkan yang tidak dijawab itu skornya 0. Kalau dijumlah 112 tambah 1, 113. Nah, ternyata ada yang menjawab skornya 113. Nah, berarti kemungkinannya Diandra itu betul. Hasil ujiannya 113. Kenapa? Karena ternyata ada kemungkinan untuk mendapatkan skor 113. Lanjut, kemungkinan yang ke-7. Yang 28 sudah nih, 28, 202, salah satu. Nah, yang berikutnya berarti kalau betul 27. Kalau 27 berarti misal nih, yang tiganya itu salah. Ini kos. Berapa skornya? Tinggal kita kali dulu. 27 kali 4. 27 kali 4 itu 80 tambah 28 berarti 108. Sedangkan ini kalau salah dikali 1 ya. 3 kali 1. 3. 108 ditambah 3. 111. Nah, ternyata Emma itu menjawab betul 111. Berarti yang sudah betul tadi kan ada Diandra betul. Emma betul. Tadi siapa lagi? Yang atas tadi yang sudah betul siapa? Bagas. Bagas betul. Nah, berarti tinggal kita cek si Alisa. Alisa itu 118. Nah, 118 kan nggak ada ya di sini. Karena ini kalau kita lanjutkan, karena ini sudah 114, 112, 113, kemungkinannya kan angka yang di bawahnya lebih kecil dari 111. Berarti 118 itu tidak ada. Nah, tidak ada nih, tidak memungkinkan untuk mendapatkan skor 118. Nah, berarti ucapan siapa yang mungkin benar? Ya, ucapan yang benar hanya ucapannya Emma, Diandra, dan Bagas. Lanjut, nomor 24. Selisih banyaknya soal yang dijawab benar antara Bagas dan Emma. Selisih soal benar antara Bagas dan Emma. Kita cek untuk Bagas itu bernilai skor 116. Berarti Bagas itu ini nih, 116 punya Bagas. Sedangkan yang Emma itu 111. Nah, pertanyaannya adalah jumlah selisih soal benarnya. Nah, kalau Bagas itu dia menjawab dengan skor 116 itu kemungkinan 29 soal dijawab betul. Sedangkan untuk Emma dengan skor 111 itu menjawab betulnya adalah 27. Berarti selisih soal benarnya ada antara 29 dan 27, berarti selisihnya ada 2 soal. Oke, jadi di sini jawabnya 2. Lanjut, nomor 25. Isi pada kolom yang sesuai dengan setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, banyak jawaban benar Emma adalah 28. Emma, kita lihat Emma. Emma tadi yang menjawab skornya 111. Skor 111 itu didapat ketika dia menjawab betul sejumlah 27. Sedangkan di sini dikatakan bahwa si Emma itu jawaban benarnya 28. Berarti ini salah.
Karena harusnya biar skornya itu 111 itu jawaban benarnya 27. Yang pernyataan kedua, jumlah jawaban benar antara Bagas dan Diandra kalau dijumlahkan mereka adalah 57. Kita cek Bagas dan Diandra. Bagas itu yang skornya 116, berarti jumlah benarnya 29. Sedangkan Diandra itu yang skornya 113. Nah, berarti 113 itu jumlah benarnya adalah 28. Maka kalau dijumlahkan antara Bagas dan Diandra, 29 ditambah dengan 28. Nah, ini berarti punya Bagas 29 ditambah 28. Nah, jawabannya 57, berarti betul. Pernyataan yang ketiga. Selisih banyaknya jawaban salah antara Bagas dan Emma. Nah, sekarang selisih jawaban yang salah. Bagas dan Emma. Bagas tadi yang skornya 116. 116 ini salahnya itu adalah 1. Sedangkan Bagas dan siapa tadi? Emma ya. Emma, Emma itu 111. 111 itu kemungkinan ini jawaban yang salah apa yang kosong? Yang salah ya, yang kosong berarti yang ini. Yang salah itu yang tengah tadi. Yang kosong sama kalau Emma 111 itu jawaban yang salahnya itu ada 3. Berarti Umi selisihnya aku minjem Bagas apa? itu tidak ada salahnya, sedangkan salah 3. Berarti selisihnya 3. Ini apa Umi? Kan sekarang. Oh, Gila. Selisihnya adalah 3. Jadi ini betul ya. Nah, maka jawabannya yang pernyataan 1 tidak mungkin karena salah, pernyataan 2 mungkin, pernyataan 3 mungkin. Berarti jawabannya yang B. Tidak mungkin, mungkin, mungkin. Oke, terakhir nomor 26. Banyaknya bilangan bulat X sehingga dari 8 per 4 plus 2 akar X ditambah 8 per 4 min 2 akar X merupakan bilangan bulat positif. X-nya berapa? Ada berapa banyak X? Biar hasil penjumlahannya ini, hasil penjumlahan dua bilangan ini, hasilnya harus bilangan bulat dan positif. Kalau dua bilangan ini kita jumlah, saya tulis ulang di bawah, 4 plus 2 akar X ditambah 8 per 4 min 2 akar X. Penjumlahan pecahan itu bisa dikerjakan kalau penyebutnya sama. Karena ini penyebutnya masih berbeda, yang satu 4 plus 2 akar X, yang satu 4 min akar 2, min 2 akar X, maka kita samakan dulu penyebutnya. Cara menyamakannya, kalau beda tinggal kita kali. 4 plus 2 akar X, kita kali dengan 4 min 2 akar X. Nah, untuk pembilangnya, karena ini sudah sama dengan 4 plus 2 akar X, berarti 8 ini kita kalikan, jadi kali silang. Kalikan dengan 4 min 2 akar X. Ditambah, nah 8 yang ini kita kalikan dengan ini, dikali silang. Ditambah 8 kali 4 plus 2 akar X. Nah, ini yang atas bisa kita kali. 8 kali 4, 32. Min, 8 kali 2 akar X berarti 16 akar X. Ini ditambah ini, ditambah 32.
8 ditambah ini plus 16 akar X. Dibagi. Nah, yang bawah bagaimana? Yang bawah ada aturan bahwa kalau A ditambah B dikalikan A min B itu hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini penyebutnya kita anggap sebagai A plus B kali A min B. Berarti A-nya itu 4, B-nya 2 akar X. Maka kalau dikalikan hasilnya 4 kuadrat dikurangi B kuadrat. B-nya tadi 2 akar X dikuadratin. Terus, kalau ini kita jumlah, 32 tambah 32 kan 64. Kita pindah sini ya, 64 per 64. Nah, ini min 16 akar X sama plus 16 akar X bisa kita coret, hilang. Karena yang satu min, yang satu plus. Nah, sedangkan yang bawah, 4 kuadrat itu 16. Kurangi 2 akar X dikuadratin. 2 kuadrat. 4. Akar X dikuadratin. Akar X dikali akar X itu hasilnya X. 64 dibagi dengan 16 min 4X. Nah, ini bisa kita sederhanakan angkanya. Disederhanakan semuanya masing-masing dibagi 4, bawah juga dibagi 4. 64 dibagi 4, 16. 16 dibagi 4, 4. 4X bagi 4, X. Nah, jadi bentuk sederhana dari penjumlahan 8 per 4 plus 2 akar X ditambah 8 per 4 min 2 akar X adalah ini. Nah, sedangkan yang diminta di soal, kamu disuruh mencari X-nya berapa aja. Biar hasilnya ini sama dengan bilangan bulat positif. Karena hasilnya itu harus bilangan yang bulat dan hasilnya positif, maka karena harus bilangan bulat ini ya, maka 4 min X ini, 4 min X itu harus merupakan, harus menjadi pembagi 16. Jadi 16 dibagi angka berapa saja yang bisa menghasilkan bilangan bulat. Pembaginya 16 itu berapa? 16 itu bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 4, bisa dibagi dengan 8, dan bisa dibagi dengan 16. Oke. Nah, karena hasilnya itu harus ini, berarti kita cari X-nya. 4 min X, hasilnya 4 min X itu hasilnya 1. Jadi berapa X-nya? X-nya berarti 3. Biar hasilnya 1. Kemudian biar hasilnya 2. 4 min X sama dengan 2. Berapa X-nya? Berarti X-nya 2. Kemudian 4 min X sama dengan 1 sudah, 2 sudah, sekarang 4. Nah, berarti X-nya 0. Yang berikutnya, 4 min X sama dengan 8. X-nya 4 dikurangi 8 min 4.
Dan yang terakhir, 4 min X sama dengan 16. X-nya 4 kurangi 16, min 12. Eh. Nah, jadi X-nya itu biar hasilnya bilangan bulat dan positif, itu ada X sama dengan 3, 2, 0, min 4, min 12. Nah, yang bilangan X-nya itu harus bulat kayaknya sebentar. Nah, kita lihat banyaknya bilangan bulat X, sehingga hasil dari ini adalah bilangan bulat positif. Nah, berarti ada berapa X-nya? X-nya harus bilangan bulat. Apakah ini bilangan bulat semua? Ya, ini semuanya bilangan bulat. Kemudian, apakah hasilnya bilangan bulat positif semua? Ya, karena ketika dibagi dengan 1, dibagi dengan 2, 4, 8, 16, itu hasilnya bilangan positif semua. Tapi, ada yang tidak memenuhi. Yang tidak memenuhi itu ketika X-nya negatif. Kenapa kok tidak memenuhi? Nah, karena X tadi, kita lihat di soal ya. Nah, X itu ada di dalam akar ini. Jadi X-nya itu tidak mungkin bilangan negatif. Kenapa? Karena kalau akar bilangan negatif itu tidak bisa dicari. Nanti hasilnya imajiner. Akar itu harus positif. Jadi akar A misal, maka A-nya itu harus bilangan positif. Atau 0 boleh, A lebih dari sama dengan 0. Maka untuk nilai X yang negatif itu tidak memenuhi syarat akar. Jadi ada berapa nilai X yang memenuhi? Nilai X yang memenuhi hanya ada X sama dengan 3, X sama dengan 2, dan X sama dengan 0. Jadi ada 3 nilai X. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang B. Nah, jadi hati-hati. Ini masih mending tidak ada opsi pilihan 5 ya. Ketika misal A, B, C, D, A opsinya 2, B 3, C 4, D-nya 5, ada kemungkinan itu menjawab 5. Kenapa? Karena tadi X-nya yang didapat ada 5 loh. Nah, ada yang negatif, ada min 4 sama min 12. Nah, kalau tidak teliti mungkin kamu bisa menjawab 5. Padahal untuk bentuk akar itu tidak mungkin X-nya negatif. Jadi pilih X yang positif. Oke, soal sudah habis ya. Ini soal terakhir nih saya turunkan. Ini soal paling terakhir. Jadi paket soalnya sudah habis sampai nomor 26. Dari saya cukup sekian. Semoga dari 26 soal ini bisa dipelajari ya. Semoga ada tipe yang sesuai, yang pas ketika kalian nanti mengikuti tes SNBDB. Sekian dari saya kembalikan waktunya ke host. Silakan host, Assalamualaikum.